Selanjutnya, Hongson yang melihat bahwasanya ibunya dipukul oleh teman-temannya sehingga Hongson pun merasa tidak terima karena ibunya dipukul, sehingga dirinya pun menghajar Dasu. Namun sayangnya Hongson baru menyadari bahwasanya ibunya telah menjadi zombie sehingga dirinya pun merasa sedih. Tak lama itu, Onjo pun berusaha membawakan Hongson untuk segera pergi, walaupun Hongson terus mengingat ibunya karena sebelumnya Hongson sering diperhatikan sama ibunya. Namun tak lama itu, zombie pun berdatangan sehingga mereka pun berusaha untuk bergegas pergi. Namun saat di perjalanan, wanita tersebut jatuh sehingga dirinya pun berusaha untuk meminta tolong kepada Jimin. Namun sayangnya Jimin melihat zombie yang akan mendekatinya sehingga Jimin pun tidak mempedulikan temannya. Namun beruntungnya Joyoung pun membantunya sehingga Joyoung pun berusaha untuk membawanya. Namun tak berselang lama, Jonghar pun melihat keberadaan adiknya ataupun Joyoung sehingga dirinya pun berusaha untuk membantunya. Namun di sisi lain terlihat Jimin yang tersesatkan karena dirinya berlarian hanya seorang diri sehingga dirinya pun terus dikejar oleh para zombie dan hal tersebut dapat membuat dirinya sedih karena para zombie akan menggigit Jimin. Lalu terlihat mereka pun berusaha untuk memasuki ruangan basketnya untuk menghindari kejaran zombinya. Namun sayangnya Namra mendengarkan bahwasannya di ruangan tersebut terdapat banyak zombie sehingga mereka pun berusaha untuk mencari tempat yang aman. Namun sayangnya John tidak dapat melarikan diri sehingga dirinya pun rela menjadi korban supaya teman-teman John dapat bersembunyi. Setelah itu Mijin pun merasa sedih karena John yang sebagai teman terbaiknya telah digigit oleh para zombinya sehingga mereka pun merasa sedih. Lalu Dasu pun berusaha untuk meminta maaf kepada Hongson karena dirinya tidak mengetahui bahwasannya zombie yang dipukul oleh Dasu merupakan ibu Hongson. Sehingga Onjo pun berusaha untuk menenangkan Hongson karena Hongson merasa kehilangan ibu yang dicintainya. Di sisi lain terlihat para militer melihat video milik Vali bahwasannya tidak ada obat untuk mengobati orang yang telah terinfeksi. Karena untuk mengatasi penyebaran virus tersebut dengan cara membakar semua orang yang telah terinfeksi sehingga tidak ada sel yang tersisa walaupun itu akan membuat manusia akan menjadi punah. Sehingga mereka pun berpikir bahwa wilayah Haison akan dikorbankan. Namun komandan berkata supaya prajuritnya memperkuat barikade yang ada di perbatasan Haison. Namun jika pertahanan barikade tersebut terbobol oleh zombinya maka dirinya bertindak untuk menghancurkan wilayah Haison. Di sisi lain terlihat Namso pun berusaha untuk mencari perlengkapan senjatanya. Tak lama itu Namso pun berusaha untuk mendaki gunung tersebut untuk menghampiri sekolah anaknya. Namun sayangnya Namso terpeleset sehingga dirinya pun terjatuh. Kembali lagi ke tempat terlihat mereka pun sedang tertidur untuk menghilangkan rasa lelahnya. Namun sayangnya Hongson tidak dapat tidur karena dirinya terus memikirkan ibunya. Sehingga Hongson pun merasa bingung karena dirinya tidak bisa hidup tanpa ibunya. Namun Onyo berkata kepada Hongson supaya pertanyaan tersebut dapat dibicarakan setelah keluar dari sekolahnya. Karena Onjo dan Hongson masih banyak perasaan yang harus dibicarakan dan Onjo pun berkata supaya Hongson tidak menyerah. Di sisi lain terlihat Mijin pun memberitahu Wujin bahwasanya Jonghar masuk ke tim nasionalnya dalam bidang perpanahannya sehingga Wujin yang mendengarnya pun merasa senang. Namun tak lama itu Dasu pun mengungkapkan perasaannya bahwasanya dirinya menyukai Jonghar karena dirinya menyukai sejak lama sehingga mereka yang mendengarnya pun merasa aneh terhadap Dasu. Tanpa lama-lama Jonghar pun menjawab perasaan Dasu bahwasanya Jonghar tidak menyukai perkataan Dasu sehingga dirinya pun memukul Dasu dan melemparkan bolanya untuk menghilangkan pelampiasannya. Di sisi lain terlihat Jengso telah memanjat atapnya namun sayangnya dirinya tidak menemukan keberadaan Hongson. Kembali lagi ke tempat terlihat Sunhok pun mempunyai ide untuk menggunakan keranjang bolanya supaya dirinya dan temannya dapat keluar. Sehingga mereka pun berusaha untuk menyambungkan keranjangnya dengan talinya supaya keranjang tersebut dapat membentuk lingkaran untuk menghadang para zombinya. Namun sayangnya Mijin dan Jaeyoung berbeda pendapat sehingga mereka berdua pun saling bertengkar. Lalu Sunhok pun berkata supaya temannya tidak ada yang kembali mati sehingga dirinya pun menyuruh Mijin dan Jaeyoung untuk tidak bertengkar. Di sisi lain terlihat ilmu penelitian telah mendapatkan sampel virus dari orang yang telah terinfeksi bahwasanya kedua virus tersebut ada kemiripan 98% menandakan bahwa orang yang telah terinfeksi menandakan orang tersebut telah mati sehingga dirinya pun memberitahu komandannya bahwasanya Jun telah mati. Namun jika Enji yang telah terinfeksi virus Jonas dirinya masih ada harapan hidup. Namun tiba-tiba komandan mendapatkan kabar bahwasannya barikade pertahanannya telah diterobosi oleh para zombie sehingga virus tersebut menyebar ke wilayah Yangdong. Tanpa lama-lama komandan pun menyuruh prajuritnya untuk membuat kembali garis pertahanannya. Kemudian terlihat Hongso menemukan sebuah makanan yang berupa coklat. Namun sayangnya Dasu melihat bahwasanya makanan tersebut telah expired. Walaupun telah expired, Dasu pun berusaha untuk memberikan makanan tersebut kepada teman-temannya supaya semua teman-temannya dapat kebahagiaan untuk memakan coklat tersebut. Walaupun mereka harus mendapatkan makanannya hanya sedikit.
Namun sayangnya Dasu memakan coklatnya secara keseluruhan sehingga Joyong pun tidak mendapatkannya karena seolah Dasu yang terakhir untuk memakannya. Tak lama itu mereka pun berusaha untuk memakai bantalan pelindungnya supaya menghindari orang yang telah terinfeksi zombie. Setelah itu Joyong pun berusaha untuk membukakan pintunya supaya dirinya dan temannya dapat keluar. Tanpa lama-lama mereka pun berusaha untuk membuat lingkaran menggunakan keranjangnya dan berusaha untuk menguncinya supaya mereka dapat mendorong keranjangnya walaupun zombie terus menyerangnya. Namun sayangnya mereka tidak dapat mendorongnya karena para zombie begitu banyak sehingga mereka pun berusaha untuk melawan para zombinya. Namun tiba-tiba kaki Onjo ditarik sehingga Namra pun berusaha untuk menolongnya agar mereka dapat mendorong keranjangnya walaupun para zombie semakin berdatangan. Namun tak lama itu saat Joyong akan membantu Mijin, dirinya malah tergigit oleh zombie tersebut sehingga Joyong pun bernekat untuk berkorban dengan cara keluar dari lingkaran keranjangnya supaya dirinya dapat memancing para zombinya agar zombie tersebut tidak dapat menghadang teman-temannya, sehingga Mijin yang melihatnya pun merasa sedih karena Joyong rela berkorban supaya teman-temannya dapat pergi. Setelah itu mereka pun berusaha untuk melepaskan ikatan keranjangnya supaya Sunhok dapat membukakan pintunya. Namun sayangnya pintu tersebut terkunci sehingga Onjo dan Sunhok pun berusaha untuk mendobraknya dan menahan para zombinya. Di sisi lain terlihat komandan militer berniat untuk membuat strategi untuk melakukan pengeboman di wilayah Haison sehingga dirinya menyuruh prajuritnya untuk memusnahkan orang yang telah terinfeksi dan dirinya pun tidak mempedulikan warga yang belum diselamatkan. Kemudian terlihat Namso pun berusaha untuk memasuki bangunan sekolahnya karena jalan tersebut mengarah ke sekolah SMA Haison. Namun tiba-tiba dirinya melihat pegawai bangunannya telah menjadi zombie sehingga dirinya pun berusaha untuk melawannya supaya dirinya dapat bergegas pergi. Lalu terlihat Onjo pun tetap berusaha untuk mendobrak pintu tersebut walaupun pintu tersebut telah dikunci. Namun tiba-tiba pintu tersebut terbuka dan ternyata itu ayahnya Onjo ataupun Namso sehingga Onjo pun dapat melepaskan rasa rindunya kepada ayahnya. Di sisi lain terlihat Jengso tidak menemukan keberadaan Hongson melainkan dirinya malah menemukan keberadaan Jonyong sehingga Jengso pun berniat untuk kembali. Namun sayangnya Jonyong tidak mengetahui bahwasanya Jengso telah terkena virus Jonas sehingga Jengso pun berusaha menanyakan keberadaan Hongson. Namun sayangnya pria tersebut tidak mengetahuinya sehingga Jengso pun tidak segan-segan menggigit pria tersebut. Lalu terlihat Namso pun melihat Hongson yang masih selamat sehingga dirinya pun dapat berpelukan. Kemudian Namso pun memberitahu bahwasanya di tempat yang ditujunya harus melewati lapangan tenis dan bangunan proyeknya sebelum dirinya menghampiri pegunungannya untuk menuju ke wilayah Yangdong. Namun tiba-tiba Hongson melihat para zombinya yang akan berdatangan sehingga mereka pun berusaha untuk menghampiri lapangan tenisnya. Namun sayangnya gerbang lapangan tenis tersebut dikelilingi oleh para zombinya sehingga Namso pun berusaha untuk memancing zombie tersebut dengan cara melepaskan kembang api miliknya supaya zombie tersebut dapat teralihkan. Lalu Namso pun berkata supaya Hongson dapat membawa pergi Onjo sehingga Onjo yang melihatnya pun merasa khawatir karena ayahnya berniat untuk memancing para zombinya. Namun sayangnya Namso mengunci pintu lapangan tenis tersebut karena dirinya rela berkorban supaya Onjo dan teman-temannya dapat terselamatkan sehingga Namso pun menyuruh anaknya untuk segera pergi karena para zombie akan berdatangan sehingga Sunhok pun berusaha untuk membawanya walaupun Onjo merasa sedih karena ayahnya telah mengorbankan dirinya. Setelah sampai proyek bangunan mereka pun berusaha untuk menaiki tangganya untuk mencari tempat persembunyiannya. Tak lama itu, Namra pun menyuruh supaya teman-temannya dapat bersembunyi di pinggir proyek bangunannya agar para zombie tidak mengetahuinya. Lalu Jonghar yang melihat Onjo bersedih pun dirinya berusaha untuk menenangkan Onjo supaya tangisan Onjo tidak terdengar oleh para zombinya. Sehingga Hongson pun berusaha untuk menenangkan Onjo karena ibu Hongson dan ayah Onjo telah menjadi korban. Lalu Jonghar pun mengajak Mijin untuk mengelilingi tempat proyeknya yang ada di pinggirnya untuk mencari tempat yang aman untuk turun ke bawah. Sehingga mereka berdua pun bergegas untuk mencarinya. Kemudian Onjo pun berkata kepada Hongson supaya teman-temannya tidak menjadi korban kembali karena hidup tidak semudah yang dibayangkan. Di sisi lain terlihat komandan militer mengetahui bahwasanya orang yang telah terinfeksi zombie sangat lemah jika mendengarkan suara yang begitu keras. Tak lama itu pria itu pun berkata bahwa dirinya akan memancarkan suara menggunakan drone-nya untuk mengumpulkan para zombinya sebelum dirinya melepaskan bomnya dari keempat lokasi yang ada di wilayah Haison. Dan setelah melepaskan ledakan, prajurit pun akan melakukan evakuasi di tempat tersebut. Kemudian terlihat Namra yang akan berubah bahwasanya dirinya ingin menggigit Sunho karena dirinya merasa lapar. Sedikit informasi bahwa Namra sering terjadi perubahan antara dirinya menjadi manusia dan menjadi zombie sehingga Namra pun harus mengontrol dirinya sendiri. Lalu Namra pun berusaha untuk menggigit tangannya sendiri karena dirinya tidak mau teman-temannya menjadi korban sehingga Sunho yang melihatnya pun berusaha untuk menenangkannya walaupun Namra merasa sedih dengan keadaan yang menimpa dirinya. Tak lama itu Sunho pun berusaha untuk menutupi mata Namra yang memerah dengan kain miliknya. Setelah itu Namra pun berkata bahwasanya para militernya akan melepaskan bomnya, namun sayangnya Namra tidak mengetahui waktu yang akan diledakannya sehingga mereka pun merasa khawatir karena sekolahnya akan dibom dan mereka pun merasa bingung untuk mencari tempat berlindungnya.
Namun tiba-tiba Jeng-soo mengetahui keberadaan Hong Son sehingga Jeng-soo pun berniat untuk membalaskan dendamnya. Di sisi lain terlihat para militer pun mengeluarkan ribuan drone-nya supaya drone tersebut dapat memancing para zombinya supaya semua zombie dapat berkumpul sebelum dirinya akan melepaskan bomnya. Kembali lagi ke tempat terlihat Hong Son pun mendapatkan gigitan dari Jeng-soo sehingga Hong Son pun berusaha untuk menjatuhkan Jeng-soo. Setelah itu Hong Son pun berusaha untuk memberikan atribut namanya sendiri kepada Onyo supaya Onyo dapat menyimpannya karena Hong Son pun akan menyimpan atribut milik Onyo. Walaupun Hong Son telah mendapatkan gigitan dari Jeng-soo sehingga mereka pun berusaha untuk berpelukan sebelum mereka berdua akan berpamitan. Lalu Hong Son pun berkata supaya Sunhok dan temannya dapat turun ke lantai bawah karena Hong Son berniat untuk pergi untuk memancing para zombinya karena dirinya pun rela untuk berkorban demi teman-temannya. Lalu mereka pun berusaha untuk menghampiri lantai 1 untuk menyelamatkan diri ke pegunungan. Di sisi lain terlihat Hong Son pun berusaha untuk memancing para zombinya ke lubang tersebut sehingga zombie tersebut pun berjatuhan. Di sisi lain terlihat komandan menyuruh prajuritnya untuk melepaskan bomnya sehingga bom tersebut dapat menghancurkan wilayah yang telah berkumpulnya para zombie. Setelah itu terlihat Hong Son melihat Jeng-soo yang telah kembali datang sehingga Hong Son pun berusaha untuk melawannya walaupun Jeng-soo terlalu kuat. Namun sayangnya Jeng-soo bernekat membalaskan Hong Son dengan cara mencukil mata Hong Son sehingga Hong Son pun merintih kesakitan. Namun tiba-tiba bom pun telah bermunculan sehingga Hong Son pun bernekat untuk membunuh Jeng-soo walaupun Hong Son harus mengorbankan dirinya sendiri. Setelah itu terlihat komandan militer merasa puas karena dirinya telah meluncurkan bom ke wilayah Haeson sehingga dirinya dapat tidur karena dirinya merasa lelah. Lalu komandan militer pun memberitahu anggota dewannya bahwasanya dirinya telah ngebom wilayah Haeson sehingga populasi wilayah tersebut telah mati semua sehingga wanita tersebut yang mendengarnya pun merasa marah karena komandannya merupakan pembunuh. Setelah itu komandan militer pun memasuki tempat istirahatnya namun sayangnya dirinya merasa menyesali perbuatannya sehingga dirinya berniat untuk bunuh diri dengan cara menembakkan dirinya sendiri karena dirinya telah menghancurkan wilayah Haeson. Di sisi lain terlihat Onyo dan temannya dapat terselamatkan karena telah sampai di pegunungannya sehingga tidak terkena ledakan bom. Namun sayangnya Onyo merasa sedih karena dirinya kehilangan Hong Son yang telah berkorban demi teman-temannya sehingga Onyo pun berniat untuk menghampiri proyek pembangunannya untuk mencari Hong Son. Namun setelah sampai Onyo tidak menemukan keberadaan Hong Son sehingga dirinya pun merasa sedih. Lalu Namra pun memberitahu Onyo bahwasanya di tempat tersebut tidak ada siapapun sehingga dirinya berkata supaya mengucapkan salam perpisahan untuk Hong Son dan setelah itu bergegas untuk pergi walaupun mereka merasa sedih. Di sisi lain terlihat para militer pun melakukan pemeriksaan di wilayah Haeson supaya memastikan tidak ada zombie yang tersisa sehingga mereka pun memasang stempel antara zona aman dan zona bahaya. Di sisi lain terlihat Mijin yang menyadari bahwasanya dirinya dan temannya tersesat karena mereka terus memotari jalan yang telah dilaluinya. Namun beruntungnya Joyong melihat ikatan tali yang menandakan tali tersebut mengarah ke wilayah Yangdong sehingga mereka pun dapat mengikuti tali tersebut. Namun saat di perjalanan Ojo melihat sebuah barang senter yang menandakan barang tersebut milik ayahnya ataupun Namso karena ayahnya telah melewati jalur tersebut saat dirinya terjatuh sehingga Ojo yang mengetahuinya pun merasa sedih. Singkat cerita terlihat Namra yang mendengarkan sesuatu bahwasanya para zombie yang ada di hadapannya akan segera berdatangan sehingga mereka yang mendengarnya pun berusaha untuk bergas lari. Namun sayangnya Dasu terjatuh karena kaki dirinya sedang cedera sehingga mau tidak mau mereka pun harus menghabisi para zombie tersebut. Namun sayangnya saat Wujin akan menyelamatkan kakaknya, dirinya malah tergigit oleh zombie tersebut sehingga mereka yang melihatnya pun merasa sedih karena Wujin telah berkorban demi kakaknya sehingga Wujin memberi pesan terakhir supaya kakaknya terus memanah. Tak lama itu Wujin pun telah berubah menjadi zombie sehingga mereka pun merasa tidak tega untuk membunuh temannya sendiri walaupun telah menjadi zombie. Namun beruntungnya Namra telah menghabisi Wujin sehingga mereka pun dapat terselamatkan walaupun Jonghar harus kehilangan adiknya. Tak lama itu saat di perjalanan Namra mendapatkan dorongan dari badannya sendiri supaya dirinya dapat memakan teman-temannya. Namun Namra pun berusaha untuk mengontrol badannya sendiri dengan cara menggigit tangannya sendiri karena dirinya tidak mau teman-temannya menjadi korban. Namun tak lama itu Sonok yang baru menyadari bahwasanya Namra tidak ikut bersamanya sehingga Sonok dan Onyo pun berusaha untuk mencari keberadaan Namra. Namun tiba-tiba dirinya melihat Namra yang sedang mukbang memakan badan manusia yang telah menjadi zombie sehingga Namra pun berkata supaya Onyo tidak mendekati dirinya. Namun sayangnya Namra menyerang Onyo sehingga Namra pun berusaha untuk mengontrol badannya sendiri walaupun dirinya merasa sedih karena dirinya bukanlah manusia ataupun
ataupun zombie, sehingga Namra pun berniat untuk memisahkan dirinya sendiri supaya dirinya tidak menyakiti teman-temannya, walaupun Namra terus dicari oleh teman-temannya. Setelah itu mereka pun telah sampai di garis perbatasan Haison, sehingga mereka pun dapat penyelamat dari anggota militernya karena perjuangan mereka begitu luar biasa karena teman-temannya rela mengorbankan nyawanya. Setelah sampai karantina, Onjo pun bertemu dengan rekan kerja ayahnya, sehingga Ucin baru mengetahui bahwasanya ayah Onjo telah tiada. Kemudian setelah beberapa bulan di karantina, Onjo pun bernekat untuk memanjat tembok tersebut menggunakan talinya supaya dirinya dapat keluar untuk memberikan doa atas orang yang dicintainya karena dirinya harus kehilangan Haison yang akan menjadi kekasihnya. Namun saat Onjo akan bergas pergi, dirinya melihat api unggun yang berasal dari atap sekolahnya. Tak lama itu, Onjo pun berusaha memberitahu Sunhok bahwasanya dirinya melihat api unggun saat dirinya berada di puncak gunung, sehingga dirinya menyimpulkan bahwasanya Namra telah menyalakan api unggun tersebut supaya teman-temannya dapat kembali berkumpul, sehingga Onjo dan Sunhok pun berniat untuk kembali ke atap sekolahnya untuk menemui Namra. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat saat Onjo berniat untuk keluar dari karantinanya, dirinya malah menemukan teman-temannya bahwasanya teman-teman Onjo ingin ikut bersamanya untuk menghampiri sekolahnya. Namun saat di perjalanan mereka pun berusaha untuk memberikan doa sejenak untuk teman-temannya yang telah berkorban. Tak lama itu mereka pun melihat cahaya api unggun tersebut yang berasal dari atap sekolahnya, sehingga mereka pun berusaha untuk menghampirinya walaupun mereka harus melihat keadaan sekolahnya yang begitu hancur. Setelah sampai, mereka pun dapat menikmati api unggun yang telah dinyalakan oleh Namra karena hal tersebut menandakan bahwa Namra merindukan teman-temannya. Tak lama kemudian Namra pun melihat bahwasanya teman-temannya telah datang, sehingga dirinya pun merasa senang karena dirinya sangat merindukan teman-temannya. Tak lama itu Onjo pun berusaha mengajak Namra supaya ikut dengannya. Namun sayangnya Namra berkata bahwasanya dirinya harus tetap berada di wilayah Haison karena beberapa orang ada seperti dirinya, karena Namra menyadari bahwasanya dirinya bukanlah manusia ataupun zombie. Sehingga Namra berkata walaupun mereka tidak bersama, mereka tetap saja menjadi teman walaupun mereka harus berdampingan. Setelah itu Namra pun berusaha untuk berpamitan karena dirinya harus bergegas pergi, sehingga Namra pun meloncati atap sekolahnya. Oke, dan film ini pun tamat. Oke, untuk season 2 nya kita tunggu aja ya guys, nanti kita bahas jika film tersebut telah rilis. Oke, dadah semuanya.